You look lonely. I can fix that. Sonic Discharge. Caution. Keep clear. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan cerita dari film Blade Runner tahun 1982. Film kedua ini dirilis tahun 2017 atau 35 tahun sejak film pertamanya. Masih berkisah tentang distopia teknologi dengan nuansa dunia cyberpunk. Buat teman-teman yang belum nonton film pertamanya, wajib menontonnya terlebih dahulu supaya nggak gagal paham dengan jalan cerita di film ini. Sebelum kita masuk ke alur film utamanya, kita akan membahas kejadian atau event sebelum dimulainya kisah Blade Runner 2049. Oke, mari kita masuk ke pembahasan filmnya. Replikan adalah manusia bioteknologi, bisa disebut dengan manusia tiruan atau manusia sintetis. Pada mulanya, replikan itu dibuat oleh perusahaan Tyrell untuk dijadikan budak pekerja karena fisik mereka yang kuat serta terampil. Di film pertama, replika itu berevolusi hingga ke fase Nexus 6, replika yang benar-benar mirip dan identik dengan manusia. Setelah produksi Nexus 6 dihentikan, Tyrell meningkatkan replikan hingga ke fase Nexus 8 yang dijual ke pasar lokal dan dunia luar. Nexus 8 memiliki masa hidup yang cukup lama, namun lagi-lagi terjadi pemberontakan berdarah antara manusia dan replika. Orang-orang menggunakan database perusahaan untuk melacak serta memburu mereka. Para replika pun melawan, namun sebuah fakta terkuak bahwa mereka berperang dengan sesama Nexus, yang artinya para replika itu sebenarnya berperang dengan mereka sendiri. Replika menyadari bahwa mereka ini hanyalah alat mainan untuk bersenang-senang. Mereka merasa bahwa manusia itu sangat egois, tidak lebih manusiawi dibandingkan dengan mereka. Para replika kemudian meledakkan pembangkit utama Los Angeles, lalu terjadilah pemadaman di seluruh kota atau yang biasa disebut dengan istilah blackout. Pemadaman tersebut merusak database atau arsip digital yang ada, termasuk data-data penting milik Tyrell Industries, sehingga data-data penduduk atau replika menjadi tidak diketahui. Setelah insiden tersebut, produksi replika akhirnya dilarang yang membuat perusahaan Tyrell mengalami kebangkrutan. Jatuhnya ekosistem membuat dunia menjadi kacau balau, namun tidak bagi seorang industrialis bernama Neander Wallace. Dia adalah ahli di bidang makanan sintetis yang membuat manusia terhindar dari bencana kelaparan. Jadi bisa dibilang Wallace telah menyelamatkan umat manusia. Perusahaan tersebut kemudian mengakuisisi perusahaan Tyler. Memanfaatkan sisa-sisa teknologi yang dimiliki perusahaan Tyler, Wallace melahirkan jenis replikan baru yang patuh terhadap perintah manusia. Namun baru pada tahun 2036, Wallace mendapatkan izin resmi untuk melakukan produksi massal. Wallace menunjukkan replika ciptaannya kepada pemerintah bahwa mereka ini mudah diperintah, bahkan menurut saat diminta membunuh dirinya sendiri. Setelah diproduksi, replikan jenis baru tersebut hidup berdampingan dengan manusia. Namun hingga saat ini masih banyak sekali replika model lama atau Nexus 8 yang bertahan hidup dengan bersembunyi. Keberadaan mereka masih dianggap ancaman. Maka dari itu, agen khusus Blade Runner diberi tugas memburu dan menonaktifkan mereka secara paksa, atau gampangnya itu dibunuh. Oke, sekarang kita masuk ke tahun 2049 atau sekitar 30 tahun sejak kejadian di film pertamanya. Seorang Blade Runner bernama Agent K mendatangi sebuah perkebunan sintetis di California. Agent K ini adalah replikan generasi terbaru buatan perusahaan Wallace. Ia diperintah menonaktifkan replikan model lama, yaitu Nexus 8 bernama Saper Morton. Keberadaan Saper diketahui kepolisian sekitar tahun 2048. Saat itu ia sedang menjual barang dagangannya karena dia ini adalah seorang petani protein. Di tengah keramaian, Saper melihat ada kawanan preman menggoda seorang anak perempuan. Saper merasa kasihan kemudian menghajar semua preman layaknya manusia super. Orang-orang yang berada di sekitarnya menduga kalau Saper ini adalah replikan. Di tengah keramaian itu, seorang pria menemukan identitas Saper yang terjatuh, kemudian melaporkannya kepada pemerintah.
Mendapat tamu nggak diundang, Shepard bertanya apa maunya datang ke sini. Kepada Agent K, Shepard berkata kalau dia ini hanyalah seorang petani yang mengaku sudah sejak tahun 2020 menanam protein dan bertahan hidup di sini. Nah, Shepard ini sebenarnya adalah replikan tenaga medis yang dikhususkan untuk koloni militer. Untuk sebuah replika, Shepard sudah hidup terlalu lama. Agent K menawarinya dua pilihan, dibunuh atau dinonaktifkan secara baik-baik. Shepard menolak lalu menyerang Agent K. Badannya yang besar membuat K kewalahan meski pada akhirnya berhasil melumpuhkannya. Sebelum kematiannya, Shepard bertanya bagaimana rasanya membunuh kaumnya sendiri. Lalu ia berkata tentang keajaiban. Seandainya K melihat keajaiban itu, mungkin ia akan menjadi seperti dirinya. Shepard lalu menyerang kembali dan K pun terpaksa menembak untuk membunuhnya. Para replika itu sebenarnya tidak menunjukkan tanda-tanda kejahatan, namun pihak kepolisian tetap melakukan antisipasi demi keamanan. Just photograph everything. Setelah misi selesai, ia melaporkannya kepada atasannya, yaitu Letnan Joshi, bahwa Shepard telah dipensiunkan. Sebelum pulang, K melihat ada sepucuk bunga di bawah batang pohon yang sudah mati. Ia merasa ada yang aneh dengan tempat ini. Siapa tahu bunga itu bisa menunjukkan di mana replika lain bersembunyi. K kemudian menggunakan drone untuk melakukan scanning di area sekitar. Lalu ia menemukan ada sebuah kotak misterius terkubur di bawah pohon tersebut. Kotak itu terkubur cukup dalam, seolah ada rahasia di dalamnya. What is that? Come on home before the storm. Lalu Joshi meminta K segera kembali ke markas dan mengirim tim penggali untuk mengambil kotak tersebut. Sampai di markas, K langsung menjalani sesi tes psikologi. Tes ini adalah tes terbalik yang bertujuan agar K tetap menyadari bahwa dirinya itu adalah replika. Selesai bertugas, K pulang ke apartemennya. Menjadi manusia replika tidaklah mudah. Banyak manusia asli menolak keberadaannya, bahkan ada yang merasa risih saat berdampingan dengan manusia tiruan. Di dalam apartemen, K disambut kekasihnya yang bernama Joy. Akan tetapi, Joy ini bukanlah manusia sungguhan, melainkan sebuah hologram yang dilengkapi dengan artificial intelligence. Joy merupakan salah satu produk canggih buatan Wallace, sebuah asisten digital komunikasi dan dirancang memenuhi kebutuhan pemiliknya. Saking canggihnya, Joy ini mampu berekspresi, menampilkan emosi, bahkan berperasaan. Nah, hari ini adalah tanggal jadian mereka. K memberi Joy sebuah hadiah, yaitu sebuah alat bernama Emanator. An emanator. Happy anniversary. You can go anywhere you want in the world now. Selama ini, Joy ditampilkan melalui sebuah alat yang menembakkan sinar hologram yang tergantung di langit-langit. Emanator ini adalah alat yang sama, namun bisa dibawa kemana-mana alias portable. Where do you want to go first? Dengan begitu, Joy bisa ikut kemanapun K pergi. Lalu K mengajak Joy keluar. Joy pun terlihat sangat bahagia bisa merasakan hujan untuk pertama kalinya. Meskipun gadis cantik itu nggak nyata, Joy benar-benar merasa beruntung menjadi kekasih K selama ini. Sesaat kemudian ada pesan masuk dari Joshi yang meminta K segera pergi ke markas. Get down here. Kotak yang ia temukan berisi tulang belulang seorang wanita. Sampel tanah menunjukkan bahwa wanita itu telah dikubur selama 30 tahun lamanya. Saat diteliti, terdapat retakan tulang dan sayatan di area pangkal paha, yang menunjukkan wanita itu kesulitan mengeluarkan bayinya. Ada kemungkinan wanita itu meninggal setelah melakukan prosedur sesar. Bisa jadi Shepard yang tinggal di situ membantunya menjalani prosedur tersebut, mengingat dia ini adalah seorang replika medis. Nah, yang jadi masalah, wanita itu bukanlah manusia alias replika. Di balik tulang belulangnya terdapat nomor seri yang menunjukkan kode pembuatannya. Padahal replika tidak diberi kemampuan untuk berkembang biak. Sebelumnya, Shepard tuh pernah berkata tentang keajaiban. Ada kemungkinan kelahiran bayi replika wanita itulah yang dimaksud. Joshi khawatir jika keberadaan replika yang bisa melahirkan diketahui publik, maka akan timbul peperangan antara manusia dan replikan. Joshi menugaskan K untuk melacak jejak anak replika tersebut. Jika masih hidup, sebaiknya langsung dibunuh. Awalnya, Agent K tuh tidak setuju.
Meski anak dari replika, namun anak tersebut ada karena lahir ke dunia, bukan diciptakan. Setiap manusia yang lahir pasti memiliki jiwa, yang artinya membunuhnya sama saja membunuh satu jiwa. Namun perintah tetaplah perintah, Kay tetap akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang Blade Runner. Agent Kay kemudian mendatangi perusahaan Wallace di mana data dan arsip semua replika yang pernah dibuat berada, termasuk buatan Tyrell. Kay memberikan rambut dari jasad yang ia temukan untuk mengetahui siapa pemilik DNA replika tersebut. Petugas itu berkata, sampel rambut itu milik sebuah replika model lama yang dibuat Tyrell. Datanya hilang sejak terjadinya blackout di masa lalu. Meski tidak banyak yang tersisa, perusahaan masih menyimpan arsip fisik, namun butuh waktu untuk mencarinya. Mereka kemudian menuju ruang arsip untuk mencari siapa pemilik dari rambut jasad tersebut. Di ruangan lain, orang kepercayaan Wallace yang bernama Love mendapat notifikasi bahwa ada seseorang meminta data replika model lama. Ia heran kenapa tiba-tiba ada seseorang ingin mendapat informasi tersebut. Saat si petugas file itu akan menyerahkan identitas replika kepada Agent K, Love mendadak muncul lalu meminta data tersebut. Wanita itu memperkenalkan diri bahwa dirinya merupakan wakil dari Tuan Wallace. Love ini bukanlah manusia alias replikan yang dirancang spesial oleh perusahaan. I'm here for Mr. Wallace. I'm Love. Follow me. Love kemudian meminta Agent K mengikutinya. Mereka berjalan melewati museum di mana replika Nexus 8 pertama kali dibuat. Ia berkata, jika bukan karena Tuan Wallace, koloni dunia luar pasti tidak akan berkembang. Seharusnya dunia itu berterima kasih padanya karena sudah menciptakan ulang replika yang jauh lebih baik. Setelah masuk ke sebuah ruang arsip lainnya, Love menunjukkan sisa-sisa ingatan replika yang tersimpan, terutama replika yang dibuat sebelum terjadinya blackout. Lalu ia memutar salah satu arsip rekaman Tyrell saat dimana Deckard Blade Runner melakukan tes terhadap wanita replikan. Ia tidak menyebut siapa wanita itu, namun data yang dicari Agent K ada hubungannya dengan dirinya. Love berkata bahwa mereka akan melakukan identifikasi terhadap wanita replika itu setelah menghilang 30 tahun yang lalu. Love kemudian bertanya sebenarnya apa istimewanya jasad tersebut sampai-sampai dilakukan penyelidikan resmi dari kepolisian. Setelah mendengar rekaman itu, Agent K bertanya apakah wanita itu dan Deckard saling menyukai. Love tidak menjawabnya karena pembicaraan di luar batas informasi yang diperbolehkan oleh perusahaan itu sangat dilarang. Do you enjoy your work, officer? It is invigorating being asked personal questions. Setelah itu, K pergi menemui Officer Gav yang sudah pensiun. Ia bertanya apakah ia mengetahui keberadaan Deckard karena dulunya mereka adalah rekan kerja. Gav berkata Deckard sudah lama pensiun. Ia sudah mendapat apa yang ia inginkan lalu menghilang entah kemana. Namun ada sesuatu yang aneh dengan matanya, seolah mencurigai bahwa Deckard adalah replikan. Ending di film pertama, pada versi Final Cut, Gav sempat meninggalkan origami unicorn di depan apartemen Deckard, di mana sebelumnya Deckard tuh pernah bermimpi tentang unicorn. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Gav sebenarnya mengetahui bahwa mimpi yang dialami Deckard adalah sebuah implan, yang artinya Deckard adalah sebuah replikan. Oke, mari kita kembali ke gedung Wallace. Terlihat Love mendatangi ruang pribadi atasannya tersebut. Ia bertanya apakah Tuan Wallace bersedia melihat replika model baru mereka. Wallace meminta akan lebih baik jika Love menggunakan kalimat seorang anak telah lahir. And the service. Saat memeriksanya, replika yang baru saja dilahirkan itu langsung menunjukkan ekspresi ketakutannya akan dunia, bahkan sebelum mengenal dirinya sendiri. Ia menyebut ciptaannya tersebut sebagai malaikat yang akan melayani serta membawa kebaikan kepada masyarakat. Namun ada satu hal yang tidak bisa ia lakukan, yaitu secanggih apapun replikan yang ia buat, replika itu tidak bisa berkembang biak. Wallace ternyata sudah mengetahui rumor akan replikan yang bisa bereproduksi sejak dahulu. Dia adalah salah satu ciptaan Tyrell disempurnakan namun menghilang entah kemana. Investigasi yang dilakukan kepolisian juga membuat mereka mendapat petunjuk baru. Rahasia penciptaan itu mungkin ada pada anak yang dilahirkan. Lalu ia meminta Love mencari jejak anak tersebut lalu membawanya kemari. There is a child. Bring it to me.
Scene kemudian pindah ke pusat kota. Nampak seorang ibu-ibu berkacamata hitam mendatangi wanita penghibur yang meminta mereka mencari informasi dan memata-matai Agent K, Blade Runner yang telah membunuh Shaper. Ibu-ibu berkacamata itu nampaknya bukan wanita sembarangan karena ia mengetahui tentang Shaper, replika yang dibunuh Agent K. Lalu seorang wanita bernama Mariette mencoba merayunya apakah K mau berkencan dengannya. Ia tidak takut meski K adalah seorang Blade Runner, namun K tidak berminat. Ia masih fokus pada kasus yang ia tangani. Mariette lalu berkata jika K membutuhkan jasanya, ia selalu ada di tempat ini. Setelah itu, K pergi ke rumah di mana Deckard pernah tinggal. Ia mencoba menemukan petunjuk di rumah tersebut. Lalu ia melihat keanehan pada salah satu tuts piano yang terlihat terganjal sesuatu. K membuka piano itu lalu menemukan ada sebuah kotak berisi kaos kaki bayi yang telah usang. Lalu ada sebuah foto yang memperlihatkan seorang wanita berdiri di bawah pohon menggendong bayi. Ada kemungkinan bayi itu adalah bayi replika wanita. Agent K kemudian kembali ke rumah Shaper. Lalu di bawah pohon di mana ia menemukan kotak itu, ia melihat ada sebuah kode tanggal tertulis di sana. Ia merasa tidak asing dengan tanggal tersebut lalu teringat akan masa kecilnya. Sementara itu di laboratorium forensik, Coco memergoki Luv sedang mencuri tulang belulang jasad replika yang mereka teliti. Luv berkata bahwa ia memiliki dokumen resmi, akan tetapi saat memeriksanya, Luv memukul kepalanya hingga membuatnya tewas. Berita kematian Coco dan hilangnya tulang belulang itu disampaikan Josie kepada Kay di apartemennya. Ia curiga bahwa Wallace sudah mengetahui rahasia replika tersebut, lalu ia bertanya apakah Kay sudah mendapat petunjuk baru. Kay menunjukkan kaos kaki bayi yang ia temukan di rumah Deckard, lalu foto wanita berserta tanggal yang ada di bawah pohon. Ada yang aneh dengan tanggal itu karena selalu mengingatkannya pada masa kecilnya. Selama yang ia ketahui, ingatan replika adalah ingatan yang ditanamkan, termasuk ingatan saat masih kecil yang membuat mereka tuh seolah-olah benar-benar memiliki jiwa. Dalam ingatan masa kecilnya, Kay tuh pernah tinggal di panti asuhan. Saat itu ia dikejar anak-anak lainnya. Mereka meminta mainan patung kayu yang ia miliki, namun Kay tidak memberikannya. Ia menyembunyikan patung kuda itu di sebuah tungku perapian. Karena kesal, anak-anak itu pun memukulinya. Josie berkata bahwa ingatan masa kecilnya itu tidak biasa, tidak seperti replika-replika lainnya yang ditanamkan ingatan kebahagiaan. Setelah itu, Kay pergi ke laboratorium kepolisian. Kay mencoba mencari informasi anomali data yang berhubungan dengan kode tanggal yang ia temukan menggunakan DNA jasad wanita tersebut. Joy kemudian menunjukkan hologram patung kuda dalam ingatannya. Sudah berulang kali Kay menceritakan kisah itu kepadanya. Di bawah kaki patung kayu kuda itu terukir kode tanggal yang sama, yaitu 6-10-21. Hal itu sangat mengganggu pikirannya. Apa hubungan patung kuda dengan tanggal yang ada di bawah pohon itu? Joy berkata bahwa Kay adalah yang terpilih, seorang anak, tidak dibuat melainkan lahir ke dunia dari seorang wanita. Kenangan yang ia miliki adalah asli dan kode tanggal tersebut bisa saja merupakan tanggal sebuah kelahiran. Jika benar, mungkin Kay adalah orang yang paling diburu di dunia. Namun bisa saja kode tersebut hanya kebetulan saja. Gak lama kemudian, komputer mendapatkan data yang dicari. Muncul informasi dua orang yang memiliki DNA yang sama persis, laki-laki dan perempuan. Hal tersebut sangat tidak mungkin karena DNA manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah satu dari mereka dipastikan tidak nyata atau replika. Kedua anak tersebut tercatat tinggal di panti asuhan yang sama dengan Kay. Namun si anak perempuan dilaporkan sudah meninggal karena kelainan genetik dan si anak laki-laki dilaporkan menghilang. Kay semakin penasaran apakah mungkin anak laki-laki tersebut adalah dirinya. Untuk membuktikannya, Kay mengajak Joy pergi keluar kota Los Angeles. Mereka kemudian melewati sebuah tebing raksasa yang mengelilingi kota. Dari sini kita bisa melihat bahwa kota Los Angeles merupakan kota paling modern bernuansa cyberpunk. Namun kota-kota di sebelahnya merupakan kota mati dan dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Panti asuhan di mana Kay pernah tinggal ada di luar tebing. Terlihat puing-puing kota mati hancur berantakan. Meski begitu, masih banyak manusia tinggal di sana. Tiba-tiba, seorang manusia menembak jatuh kendaraan yang ia tumpangi. Kay melihat ada banyak orang di luar mencoba membuka paksa kendaraan miliknya. Mereka terlihat tidak ramah. Kay pun terlibat duel dengan mereka.
tiba-tiba roket menghujani kerumunan manusia itu dan ternyata Luv lah yang mengirim rudal-rudal tersebut. Jadi selama ini diam-diam ia tuh mematahi Agent K kemanapun dia pergi. Bukan tanpa alasan karena Luv juga sedang mencari keberadaan anak replika tersebut. Ia berharap K bisa menuntunnya ke sana. Setelah selamat dari ancaman manusia-manusia itu, K menuju panti asuhan di mana ia pernah tinggal. Di dalam, ia melihat banyak sekali anak-anak kecil yang dilatih menjadi pekerja oleh kepala panti asuhan. Keterampilan mereka bisa membuat orang tertarik untuk mengadopsinya. Lalu K bertanya, apakah kepala panti punya data anak yang tinggal di sini sekitar 30 tahun yang lalu? Siapa yang mengadopsinya dan di mana ia tinggal saat ini? Kepala panti itu kemudian membawanya ke ruang berkas lama. Sepanjang melewati bangunan tersebut, K benar-benar sangat yakin bahwa dulu ia tuh pernah tinggal di tempat ini. Setelah menemukan buku yang dicari, ternyata ada yang merobeknya, seolah ada orang yang sengaja menghapus jejaknya. It wasn't me. K kemudian berjalan menuju tungku api di mana ia pernah menyembunyikan mainannya saat masih kecil. Dan ternyata mainan patung kayu itu benar-benar berada di sana dengan tulisan 61021 di bawahnya. Temuan patung kayu itu membuktikan bahwa Agent K pernah menjalani masa kecil dan tinggal di sini. Sampai di apartemen, Joy kembali berkata bahwa K adalah anak yang dilahirkan. Namun K masih tidak percaya, ia harus membuktikan bahwa ingatan miliknya benar-benar asli. Makes the memories. How do I know if a memory is an implant or not? Jadi singkat cerita, K pergi ke sebuah laboratorium menemui seorang dokter bernama Anna Stellin. Dia ini adalah seseorang yang membuat ingatan buatan atau kenangan yang akan ditanamkan kepada calon replika. Ia tinggal di sebuah ruangan kaca besar yang sangat steril karena sistem kekebalan tubuhnya tuh sangat lemah. Dr. Anna adalah salah satu supplier atau pemasok ingatan buatan untuk perusahaan Wallace. Wallace menginginkan replika ciptaannya memiliki kenangan bahagia agar lebih mudah diatur dan dikendalikan. Sejak kecil, Dr. Anna sudah ditempatkan di sini. Ia sering berhayal bagaimana keadaan di luar, karena itulah ia mahir menciptakan sebuah kenangan. Namun Dr. Anna merasa kasihan terhadap mereka. Para replika itu dipaksa mengingat hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan. It's better than nice. Agent K kemudian meminta Dr. Anna melakukan pemeriksaan terhadap kenangan yang ia miliki. Apakah kenangan tersebut buatan atau benar-benar ingatan asli? Setiap ingatan yang pernah dibuat memiliki ciri khusus sehingga cukup mudah mengidentifikasinya. Dr. Anna kemudian memintanya melihat ke sebuah alat lalu memikirkan kenangan yang ingin ia tunjukkan. Saat Dr. Anna melihatnya, ia tuh malah menangis. Ingatan miliknya tersebut asli dan benar-benar pernah terjadi. I know it's real. Someone lived this, yes. Saat Agent K keluar dari lab, ia didatangi petugas polisi. Officer KD6, you're under arrest. Drop your gun and keep your Mereka akan menahan Agent K karena telah melanggar protokol tugas, lalu dibawa ke markas untuk dilakukan pemeriksaan. Saat menjalani tes, terjadi anomali pada Agent K. Josie memarahinya habis-habisan karena ia pergi ke daerah terlarang tanpa memberikan laporan apapun. Hasil tes juga menunjukkan bahwa kondisi psikologi Agent K tidak stabil, yang artinya dia tuh sudah tidak layak menjalani tugas. Lalu Agent K melaporkan bahwa ia telah menemukan anak yang dicari. Identitas anak tersebut diatur atau disamarkan sebagai replika biasa, lalu diberi tugas untuk melayani manusia. Bahkan sepanjang hidupnya, anak itu tidak mengetahui masa lalunya sendiri. Semua yang diperintahkan Josie kepadanya sudah dikerjakan. K memang tidak berkata bahwa ia telah membunuhnya, namun kalimat yang ia ucapkan meyakinkan Josie bahwa tugasnya sudah selesai. Josie lega mendengarnya, namun ia tetap meminta K menyerahkan senjata dan lencananya. Josie akan menjamin keamanan K selama 48 jam ke depan, namun setelah itu K tidak lagi dalam pengawasannya, yang artinya jika Wallace memburunya maka ia tidak bisa membantunya. Thank you, Matt. Setelah itu, K pulang ke apartemennya. Ia merasa lebih hidup setelah mengetahui dirinya adalah manusia. Malam itu, K nggak pulang sendirian. Ia mengajak Mariette, wanita menghibur yang ia temui sebelumnya, untuk menemaninya. Kedatangan wanita itu tentu saja membuat Joy cemburu. Alasan K membawanya adalah untuk meminta Joy bersatu dengan tubuhnya agar seolah-olah K bisa berhubungan dengan Joy.
Keesokan paginya sebelum pergi, Marriott diam-diam memasukkan sebuah alat pelacak pada kantong baju Kay. Seperti yang kita tahu kalau Marriott ini diperintah oleh seorang wanita misterius untuk memata-matainya. Coffee. They'll be coming after me soon. Setelah wanita itu pergi, Kay memberitahu Joy ada kemungkinan dia akan diburu Wallace. Kay memutuskan akan meninggalkan kota ini untuk mencari tahu jati dirinya. Lalu Joy meminta Kay mematikan konsol utama miliknya, mencabut antena, lalu memindahkan memorinya ke dalam animator, agar tidak ada yang bisa melihat rekaman keseharian mereka. Namun hal tersebut sangat beresiko. Jika alat itu rusak, maka Joy akan lenyap selamanya. Kay tidak ingin kehilangan dirinya, namun Joy memaksa. Ia ingin dianggap wanita seutuhnya yang bisa hilang dan pergi sewaktu-waktu. Break the antenna. Setelah antena dicabut, Joy milik Kay hilang dari server. Hal itu pun membuat Love kebingungan. Dan ternyata selama ini Love mengetahui dimanapun Kay berada karena antena pada alat portabel tersebut. Kay kemudian pergi ke pasar loa yang menemui seorang penjual barang antik. Kay menunjukkan patung kayu miliknya lalu bertanya dari mana asal benda tersebut. Penjual itu berkata patung kayu ini berasal dari pohon yang berumur sangat tua. Benda itu juga terkontaminasi radiasi nuklir. Hanya ada satu tempat yang mengandung radiasi sekuat itu. Tempat itu mungkin telah menjadi kota mati, tidak disarankan pergi ke sana tanpa alat pengaman. Di lain tempat, Love mendatangi apartemen Kay. Tempat itu sudah kosong dan dia hanya menemukan bekas antena yang dipatahkan sebelumnya. Love kemudian mendatangi Josie. Ia memaksanya memberitahu di mana agen Kay berada serta anak dari replika yang mereka cari. Josie berkata kalau ia tidak mengetahui informasi apapun tentang anak itu selain tulang jasad replika yang ia curi sebelumnya. Wanita itu kemudian memaksa Josie memberitahu di mana agen Kay saat ini. Jika tidak, ia akan membunuhnya. Ia akan membuat laporan palsu kepada petinggi yang menyebutkan bahwa Letnan Josie berusaha menembaknya. Kemudian Love membalasnya dengan tembakan yang menewaskannya dengan alasan membela diri. So I had to kill you. I'm gonna tell Mr. Wallace you tried to shoot me first. Location Officer KD6-3. Setelah membunuh Letnan Josie, Love menggunakan komputer kepolisian untuk melacak jejak kendaraan agen Kay, lalu menemukannya berada di dunia luar. Setelah mendapat petunjuk asal patung kayu itu, Kay bersama Joy pergi ke sana. Kota yang dimaksud adalah Las Vegas atau dunia luar. Nampak kota tersebut telah mati ditinggalkan manusia. Kay melakukan pemindaian dengan sebuah drone untuk mengetahui tingkat radiasi kota tersebut. Lalu ia menemukan adanya tanda-tanda kehidupan di suatu tempat. Kay mendatangi tempat itu lalu melihat ada sekumpulan lebah. Pasti ada seseorang tinggal di sekitar tempat itu mengembangbiakkan lebah tersebut. Lalu ia mendengar ada suara alunan musik dari sebuah rumah besar. Kay masuk ke dalam, lalu keluarlah seorang pria menodongkan senjata ke arahnya dan ternyata dia itu adalah Deckard. Me too. He reads. What are you doing here? Deckard bertanya apa maunya datang ke sini. Apakah ia adalah polisi yang sedang memburunya? Kay berkata kalau ia tidak ingin menyakitinya dan hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pribadi. The mother of your child. I want to ask you some questions. Like what? What was she like? Lalu Kay bertanya tentang anaknya. Apakah ia mengingat bagaimana wajahnya? Apakah Deckard sengaja menitipkannya kepada panti asuhan sekitar 30 tahun yang lalu? Deckard berkata bahwa ia tidak mengetahui perihal penitipan itu. Setelah anaknya lahir, ia tuh meninggalkan Rachel dan bayinya. Hal itu adalah bagian dari rencana mereka. Deckard terpaksa melakukannya agar tidak ada yang bisa mengetahui jejak mereka. Setelah itu terjadilah blackout yang mengacaukan segalanya. Bertahun-tahun Deckard berusaha mencari anaknya namun tidak berhasil. Lalu agen Kay bertanya apakah Deckard ingin bertemu dengannya. Deckard berkata tidak, lebih baik ia tidak bertemu atau mencarinya lagi karena saat ini mereka tuh sedang diburu. Because we were being hunted. I didn't want our child found. Who put it in the orphanage? Was it you? What happened to the kid? Rachel, you gotta be a stranger. Sometimes to love someone. Then the blackout came, paved over everything.
Descartes tidak ingin anaknya ditangkap, dibedah, kemudian diteliti agar mereka bisa menciptakan replika yang bisa melahirkan. Jika memang benar Kay ini adalah anak dari Rachel, maka sudah pasti Descartes ini adalah sang ayah. Descartes kemudian masuk ke dalam rumah, sementara itu Kay berbaring di teras sambil merenungkan nasibnya. To the end. Nah, gak lama kemudian terdengar alarm bahaya di dalam rumah. Descartes memberitahu ada sekelompok orang menuju tempat ini. Sepertinya Luv dan pasukannya berhasil menemukan mereka. Tanpa basa-basi, mereka tuh langsung membombardir rumah. Terlibat duel di antara mereka. Karena kalah jumlah, Descartes dan Kay terpaksa menyerah. Stop. Joy tidak bisa berbuat banyak karena ia hanyalah hologram. Luv melihat alat pemancar milik Joy terjatuh lalu merusaknya yang membuat Joy hilang untuk selamanya. I love you. Setelah itu, Luv membawa Descartes pergi ke markas Wallace, sementara Kay ditinggalkan begitu saja. Lagian, ia tuh udah sekarat dan akan mati nggak lama kemudian. Namun di luar dugaan, Marriott datang menyelamatkannya lalu membawanya ke sebuah tempat rahasia. Ia mengetahui keberadaannya melalui alat pelacak yang ia selipkan sebelumnya, lalu muncullah seorang wanita bernama Freysa. This is Fraser. Freysa adalah ibu-ibu yang menugaskan Marriott memata-matai Agent Kay setelah ia membunuh Shepard dan menemukan jasad Rachel di dekat rumahnya. Freysa kemudian menceritakan keajaiban yang ia lihat dengan matanya sendiri, yaitu saat dimana Rachel melahirkan anaknya. Sepeninggal Rachel, mereka bersumpah akan merahasiakan kelahiran tersebut. Keajaiban itu membuat mereka sadar bahwa mereka ini lebih dari sekedar budak. Jika replika bisa bereproduksi, maka manusia sudah tidak dibutuhkan. Mereka tidak seperti manusia yang penuh dengan keserakahan dan kebencian. Terkadang replika itu jauh lebih manusia dibandingkan manusia itu sendiri. More human than humans. Lalu Freysa berkata bahwa dirinya dan semua yang berkumpul di tempat itu adalah replika. Mereka adalah Nexus 8 yang selamat dari perburuan Blade Runner lalu menyatukan diri menjadi kelompok revolusioner yang akan mengubah dunia. Berperang lalu mati demi tujuan yang benar adalah hal paling manusiawi yang bisa mereka lakukan. Kelak suatu hari nanti anak Rachel akan menjadi pemimpin mereka. Jika waktunya tiba, maka dia akan menunjukkan anak itu kepada dunia. Freysa kemudian meminta Kay bergabung dengan mereka agar dapat hidup bebas tanpa takut diburu. Namun sebelumnya ia tuh harus menemukan dan membunuh Descartes. Freysa tidak ingin Descartes menuntun Wallace ke tempat persembunyian mereka, karena sudah pasti Descartes akan melakukan apapun demi melindungi anaknya. Saat Freysa menyebut anak Descartes, ia tuh menggunakan kata she, lalu Kay bertanya apakah anak Rachel adalah perempuan. You must kill Descartes. When the time comes, I will show her to the world. And she is. She? Rachel had a daughter. Freysa mengiyakan, dia sendiri yang menyaksikan kelahiran itu serta menggendongnya untuk pertama kalinya. Terungkapnya fakta tersebut membuktikan bahwa Agent Kay bukanlah anak yang dilahirkan. Jadi sosok wanita yang ia lihat di dalam foto nggak lain adalah Freysa. Lalu ia bertanya bagaimana dengan ingatan yang ia miliki serta kecocokan DNA yang ia temukan sebelumnya. Freysa berkata kalau itu semua adalah bagian dari teka-teki. Ingatan yang ia miliki adalah implan milik anak Rachel yang sengaja ditanamkan kepadanya. Hal itu dilakukan agar keberadaan anak Rachel tetap menjadi misteri. We are our own masters. Oke, mari kita pindah ke markas Wallace. Setelah sadar, Descartes ditanya di mana ia menyembunyikan anaknya. Jika mau memberitahunya, maka ia akan diberi kebebasan. Anak itu adalah kunci untuk menciptakan replikan yang bisa bereproduksi. Wallace kemudian memunculkan sosok replika yang sangat mirip dengan Rachel, dengan harapan Descartes luluh hatinya kemudian memberitahu keberadaan anaknya. Rachel buatan Wallace ini dibuat berdasarkan DNA yang didapat dari tulang Rachel yang dicuri Lo sebelumnya, sehingga ia tuh memiliki perilaku bahkan perasaan yang sama terhadap Descartes. Sedangkan Rachel ciptaan Tyler adalah replika spesial yang dirancang khusus dan tidak mampu ditiru oleh Wallace, yaitu memiliki kemampuan reproduksi. Setelah terjadi blackout, semua data Tyler Industries hilang dan tidak ada yang mampu menciptakan replika seperti Rachel. Lalu Wallace berkata, apakah Descartes tidak pernah bertanya sebelumnya,
Untuk apa ia dipanggil ke Tyler Mansion saat itu lalu melakukan sesi tanya jawab kepada Rachel? Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. Capillary dilation of the so-called blush response. Apakah ia tidak pernah merasa bahwa dirinya sengaja dirancang saling bertemu dengan Rachel kemudian saling jatuh cinta? Perkataan Wallace tersebut seolah-olah mempertegas bahwa Deckard ini adalah replika, seperti petunjuk yang diberikan Gav di akhir film Blade Runner pertama tentang unicorn yang muncul di dalam mimpinya. Meskipun Gav atau Wallace tidak menyebutnya sebagai replika, namun Deckard bersikeras bahwa ia bisa membedakan mana yang nyata dan tidak. I know what's real. Lalu Wallace bertanya, selama ini Deckard tuh hidup tenang di dunia luar, pasti ada yang membantunya di sana. Orang-orang itu pasti mengetahui keberadaan anaknya dan Deckard pun berkata tidak tahu. Rachel kemudian menghampirinya, ia bertanya apakah Deckard masih mencintainya. Did you miss me? Don't you love me? Meski dibuat sesempurna mungkin, Rachel buatan Wallace tidaklah sama. Ia memiliki warna mata yang berbeda lalu mengabaikannya. Karena ciptaannya itu cacat, Luv pun menebak mati replika tersebut. Wallace kemudian meminta Luv membawa Deckard pergi ke dunia luar. Jika Deckard tetap tidak mau memberitahu di mana lokasi replika-replika itu, ia akan membuatnya memahami apa itu arti sebuah penderitaan. Jadi singkat cerita, Luv pun membawa Deckard pergi menuju dunia luar. Di sana, ia akan disiksa agar mau berbicara. Where are we going? Home. Sementara itu di lain tempat, Kay udah kembali ke Los Angeles. Ia kembali merenungi perkataan Freysa, hal yang diinginkan para replika hanyalah kebebasan dan diperlakukan dengan baik. Lalu ia bertekad tidak akan membiarkan Wallace mendapatkan anak tersebut. Saat menuju markas Wallace, Kay melihat kendaraan Luv dan pasukannya melintas lalu menembakinya. Kay berhasil menjatuhkan kendaraan yang ditumpangi Luv di pinggir dinding laut. Kay menghampiri mereka lalu terlibat duel dan adu tembak. Sementara itu, air laut mulai menenggelamkan kendaraan yang ditumpangi Deckard. Kay berhasil melukai Luv lalu ia sengaja menenggelamkan diri ke dalam laut sambil berkata, I'm the best one. Luv ternyata diam-diam kembali ke dalam kendaraan untuk membunuh Deckard. Untungnya usahanya itu berhasil dicegah Agent K. Setelah menyelamatkan Deckard, Kay membawanya pergi ke laboratorium milik Dr. Anna. Lalu Deckard bertanya untuk apa ia membawanya ke sini. Lalu Kay memberikan patung kayu miliknya kepada Deckard. Ia berkata semua ingatan terbaiknya adalah ingatannya. Go meet your daughter. All the best memories are hers. Setelah itu, Kay meminta Deckard menemui Dr. Anna yang gak lain adalah anak kandungnya. Jadi sebelum balik ke Los Angeles, Freysa memberitahu Kay bahwa Dr. Anna adalah anak Rachel. Ia sengaja dibesarkan di sana tanpa seorang pun tahu jati dirinya. Alasan Dr. Anna hidup di balik kaca steril karena anak replika diketahui tidak memiliki kekebalan tubuh yang baik. Selain itu, seseorang yang menanamkan ingatan kepadanya adalah Dr. Anna. Karena itulah Dr. Anna menangis saat melihat kenangan masa kecil yang dimiliki Agent K. Karena masa kecil itu adalah masa kecilnya. Luka akibat pertarungannya dengan Luv cukup dalam, lalu ia berbaring di tangga menikmati masa akhirnya sambil merasakan ketenangan yang belum pernah ia dapatkan selama ini. Pertemuan Deckard dengan Anna menjadi penutup film dan akhirnya film pun selesai. Jalan cerita dari film ini tuh sebenarnya cukup sederhana, yaitu menguak misteri keajaiban replikan yang bisa melahirkan. Cerita berkembang setelah Agent K menyadari ada benang merah antara dirinya dengan Rachel, yang membuatnya memutuskan untuk mencari jati dirinya, apakah dia ini replika atau bukan. Nah, bagi para penggemar Blade Runner pasti berharap film ini tuh dilanjutkan ke sequel berikutnya, karena masih banyak kisah yang bisa dilanjutkan. Bagaimana masa depan kehidupan para replika tersebut? Apa yang terjadi dengan perusahaan Wallace? Apakah dia tetap mencoba membuat replika yang bisa bereproduksi?
Lalu bagaimana dengan pasukan revolusioner Nexus 8? Apakah mereka akan memulai peperangan lalu menguasai dunia? Menurut informasi yang Mimin dapat, sutradara film Blade Runner 1982 atau Ridley Scott akan melanjutkan cerita film ini melalui Blade Runner 2099. Bukan film, tapi serial TV. Meskipun sebenarnya lebih afdol kalau dibuat movie-nya, karena grafis sudah pasti akan lebih bagus dan jalan ceritanya tuh akan lebih fokus. Gak seperti kebanyakan serial TV yang dibuat dengan budget seadanya dan jalan ceritanya tuh juga muter-muter. Tapi nggak masalah selama cerita Blade Runner ini memiliki kelanjutan. Penonton yang udah terlanjur menontonnya pun tidak dibuat penasaran. Meski sebelumnya sempat merajai box office, namun film ini tuh kurang diminati terutama buat orang yang belum pernah menonton Blade Runner yang pertama. Durasi yang panjang, cerita yang lambat pasti akan membuat penonton bosan. Banyak dialog yang memaksa penonton menerka-nerka sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam film. Setidaknya mungkin 2 atau 3 kali nonton baru paham. Untuk itulah Mimin membahas film ini dengan harapan teman-teman tuh bisa memahami jalan ceritanya dengan mudah. Meskipun mungkin ada banyak informasi yang kurang lengkap. Film ini menggambarkan bahwa kemajuan teknologi jika tidak dimanfaatkan dengan bijak maka akan mendatangkan malapetaka. Seandainya replika yang dibuat itu semua bisa beranak, udah pasti manusia akan terancam. Replika tidak memiliki batas umur, bahkan mereka tuh jauh lebih kuat dibandingkan manusia. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman ada pendapat lain serta masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.